Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Telah banyak ya pembahasan tentang tentang Allah ya, tentang kehidupan Allah, tentang hidupnya Allah. Betul, memang Allah itu mempunyai sifat hayat ya. Tapi kehidupan Allah itu tidak dengan ruh. Nah, seperti kita. Kalau kita hidupnya dengan menggunakan roh, dengan lantaran roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah roh itu? Ya, roh itu adalah suatu jenis ya yang diciptakan oleh Allah. Nah, diamanatkan kepada kita sehingga menjadi sebuah atau sebab kehidupan. Jadi dengan adanya roh kita itu bisa hidup. Ya, dan ini termasuk perkara yang sangat luar biasa. Ya, dan tidak akan ada orang yang tahu seperti apa hakikatnya roh. Ya, seperti apa menempelnya roh itu di tubuh. Seperti apa merayapnya roh itu di tubuh. Cuman ulama memberikan gambaran bahwa roh itu diibaratkan seperti air yang meresap di akar pohon, di batang, di kulit, di dahan, di ranting, di daun, dan seterusnya. Demikian juga roh kita ya. Roh kita itu meresap di rambut, terus ke bawah, di muka, di dada, terus sampai kaki. Nah, ya bentuk ruh ya seperti bentuk wadahnya, karena jasad ini adalah bentuk daripada ruh itu sendiri. Jadi bentuknya ruh seperti apa? Ya seperti tubuh kita. Rupanya ruh seperti apa? Ya seperti ruh rupa kita begitu. Nah, cuman ada perbedaan nanti kalau amal kita itu baik, amal kita itu ya soleh ya, kita itu menjadi orang soleh, maka ruh kita itu akan ganteng, akan bagus seperti itu. Rupa kita akan bagus. Nah, seperti itu. Jika kita itu mempunyai pekerjaan yang jelek, maksiat dan seterusnya, maka ruh kita itu jelek. Nah, seperti itu. Dan nanti yang menemani kita itu sesungguhnya adalah amalnya. Amal kita itu nanti menjadi tajassumil amal, artinya amal itu berbentuk tubuh, berbentuk jasad seperti itu ya, berbentuk jisim. Oleh karena itu betul kata Kanjeng Nabi, yang tinggal di kuburan itu keluarga kita itu pulang, kemudian harta kita itu dibawa pulang lagi ya, pulang kembali ya. Tapi yang satu menetap bersama kita. Apa itu? Amal kita. Itu yang disebut dengan tajassumil amal. Amal kita itu nanti berbentuk menjadi sebuah jisim yang akan menemani kita nanti di alam barzah. Alam penantian untuk menanti datangnya kiamat. Nah, seperti itu. Yang berhubungan dengan ruh tadi ya, seperti apa yang telah ditanyakan oleh orang non muslim pada waktu itu ke Kanjeng Nabi, coba tanyakan 3 pertanyaan. Jika yang 2 itu dijawab, yang 1 tidak dijawab, maka betul dia adalah nabi. Yang pertama, coba tanyakan tentang Ashabul Kahfi. Ternyata Nabi Muhammad menjelaskan tentang Ashabul Kahfi dengan lengkap. Coba tanyakan tentang Dzulqarnain, maka Nabi Muhammad menjelaskan tentang atau sejarah Dzulqarnain. Coba tanyakan tentang ruh. Nah, Nabi Muhammad tidak menjelaskan, bahkan hanya mengatakan kulir ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi Nabi Muhammad tidak menjelaskan tentang ruh. Begitu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidak diberikan kamu itu dari ilmu tentang ruh illa qalila, kecuali hanya sedikit saja orang yang tahu. Ya ada ya yang diberi pengetahuan tentang seperti apa sih ruh. Namun
Tentang seperti apa sih hakikatnya ruh, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Karena itu termasuk amrun azimun, perkara yang luar biasa yang hanya Allah saja yang tahu. Ya, jadi intinya kehidupan kita ini, hidupnya kita ini karena adanya ruh yang ditiupkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah pada kita sebagai sebab dari kehidupan. Anda, kita, ya, saya dan Anda bisa hidup dengan adanya ruh. Tapi kalau hidupnya Allah tidak dengan ruh, begitu. Lalu bagaimana dengan ayat wa nafakhtu min ruhi faqa'u lahu sajidin, dan saya tiupkan dari ruhku. Nah, itu kan af'alnya Allah itu ya. Itu adalah perbuatan Allah untuk menghidupkan Nabi Adam. Untuk menghidupkan Nabi Adam yang asalnya terdiri dari tanah, kan seperti itu. Jadi kalau Nabi Adam itu terdiri dari tanah, sedangkan anak keturunannya terdiri dari air, yaitu air sperma. Nah, begitu. Seperti firman Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu itu menjadi hidup. Nah, seperti itu. Ya, manusia dari air, hewan dari air, tumbuh-tumbuhan dari air. Iya. Sampai arasnya Allah itu dari air, ya, terbuat dari air. Kemudian langit-langit ini terbuat dari air, begitu. Ya. Dan kehidupan dimanapun, ya, itu terbuat dari air. Artinya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya air. Nah, begitu. Ya. Seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi segala kehidupan ini berawal dari air. Nah, begitu. Seperti firman Allah, khuliqa mimma indafikin yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yang diciptakan dari air yang memancar, min bainis sulbi wat tara'ib, dari tulang rusuk dan tulang punggung. Ya, tulang punggung dan tulang rusuk. Ya, baik dari tulang rusuk laki-laki, tulang punggung laki-laki, dan juga perempuan. Nah, begitu. Oleh karena itu, karena jasad di sini ya diciptakan oleh Allah, itu dari saripati atau yang disebut dengan air sperma. Nah, maka air sperma itu keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki itu menyatu menjadi saripati, yaitu menjadi menjadi sperma. Nah, dengan kejadian itu kita dijadikan dari itu, maka watak-watak kita, entah itu cara bicaranya, cara duduknya, cara berjalannya, itu mirip-mirip dengan ayah kita. Karena apa? Karena dari air sperma yang terpancar membaini sulbih wat tara'ib. Nah, makanya masalah tes DNA itu ada benarnya, karena mengambil atau berdasar dari ayat yang merujuk min baini sulbi wat tara'ib. Nah, begitu ya. Jadi sekian pembahasan tentang ruh ya, tentang ruh. Dan tentang ruh ini tidak bisa diperpanjang pembahasannya, cukup ya. Jangan terlalu mendalam, karena urusan ruh ini hanya Allah yang tahu ya. Kulir ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak dikasih tahu tentang ilmunya tentang ruh illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Nah, begitu ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.